Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UTS Yasa Perangkat Lunak, anggota kelompok 4 yang diisi oleh Muhammad Fitri Hadiansyah dengan NIM sebagai berikut. Dan yang kedua, Reynol Lukman Tobing dengan NIM sebagai berikut. Yang ketiga, Fernandi dengan NIM sebagai berikut. Yang keempat, Muhammad Fadli Zairuddin Syahida dengan NIM sebagai berikut. Dan yang kelima, Haris Wahyudi dengan NIM sebagai berikut. Eh, dari kelompok kami akan mempresentasikan daripada soal yang sudah diberikan oleh Prodi dan soal tersebut saya akan bacakan. Untuk soal UTS klinik X diilustrasikan pada sebuah klinik, misalkan klinik X yang sistem administrasi dan data rekam medik pasiennya masih bersifat manual, belum terkomputerisasi. Jika seorang pasien ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tetapi bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk didata dan mendapatkan kartu pasien. Setelah mendaftar ulang, pasien menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilahkan pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien dan hasilnya ada sebuah diagnosa penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit pasien dan catatan resep pasien itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan tiap pasiennya. Data-data pasien tersebut nantinya bisa digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau jika pasien yang sama kembali berobat ke klinik itu. Untuk soal nomor satu akan dipresentasikan oleh Mas. Soal nomor satu, halo Mas, cek, halo. Halo Mas. Untuk soal nomor satu bisa dipresentasikan Mas. Oke, baik. Jika rekan-rekan diminta untuk membuat sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi pada klinik tersebut sebagai solusi untuk dari permasalahan yang ada, buat sebuah analisa permasalahan yang dilanjutkan dengan user requirement gathering, solusi dari permasalahan, serta metode pengembangan perangkat lunak yang akan digunakan. Jadi jawabannya itu adalah Klinik X saat ini masih menggunakan sistem administrasi dan pencatatan rekam medik secara manual yang menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidakefisiensi waktu dalam proses pendaftaran, resiko kehilangan atau kerusakan data fisik, kesulitan dalam penelusuran riwayat pasien, serta keterbatasan dalam pengolahan data secara menyeluruh. Kondisi ini juga dapat menyebabkan duplikasi data pasien karena tidak adanya sistem identifikasi otomatis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi agar proses pelayanan menjadi cepat, akurat, dan terorganisir. Kebutuhan pasien terhadap sistem ini dibedakan peran masing-masing. Bagi bagian administrasi, mereka membutuhkan sistem yang dapat mencatat data pasien baru, melakukan pendaftaran ulang untuk pasien lama, mencetak kartu pasien dengan ID unik, mengelola antrian pasien, serta menyimpan dan mengelola data rekam medik dengan rapi. Sementara itu, dokter memerlukan akses terhadap riwayat medis pasien, kemampuan untuk mencatat hasil pemeriksaan, menulis diagnosa, dan resep obat secara digital. Pihak manajemen klinik membutuhkan sistem yang dapat menyajikan laporan data pasien harian atau bulanan, statistik jenis penyakit, dan penggunaan obat serta fasilitas pengelolaan akun pengguna dokter dan admin.
Pengumpulan kebutuhan sistem requirement gathering dapat dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada pihak klinik seperti dokter, administrasi, dan manajemen, serta observasi terhadap proses layanan yang berjalan di lapangan. Selain itu, kuesioner juga dapat digunakan untuk mengetahui harapan pengguna terhadap sistem yang akan dibuat. Ditambah dokumentasi proses kerja manual sebagai bahan referensi. Solusi yang ditawarkan adalah membangun sistem informasi klinik terkomputerisasi yang memiliki modul-modul penting seperti pendaftaran pasien, pengolahan antrian, penyimpanan rekam medik digital, penulisan resep dokter, pelaporan data klinik, serta sistem keamanan dan backup data. Dengan sistem ini, pelayanan terhadap pasien akan lebih cepat dan efisien, serta data pasien dapat tersimpan dengan aman dan mudah diakses kembali kapanpun dibutuhkan. Metode pengembangan perangkat lunak yang sesuai adalah metode System Development Life Cycle dengan metode waterfall karena proyek ini memiliki kebutuhan yang jelas dan proses kerja yang linear. Terhadap pengembangan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi atau coding, pengujian hingga tahap deployment dan maintenance. Namun, apabila kebutuhan klinik bersifat dinamis, membutuhkan fleksibilitas, metode pengembangan agile dengan pendekatan iteratif seperti Scrum juga dapat digunakan untuk memastikan sistem agar berkembang sesuai kebutuhan pengguna secara bertahap. Oke. Lanjut ke soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk soal nomor 2 sendiri, yakni gambarkan ilustrasi proses bisnis studi kasus di atas ke dalam bentuk rich picture diagram atau flow map atau flow chart sebagai gambaran sistem berjalan yang ada pada klinik X. Untuk flowchart sendiri, saya menyiapkan ada dua flowchart, yang mana yang pertama flowchart klinik sebelum terkomputerisasi dan sesudah terkomputerisasi. Untuk yang sebelum, yang mana alur itu dimulai di bagian paling atas, yakni pasien datang ke klinik atau start, yang mana ini adalah titik awal pasien pertama kali tiba di klinik. Lalu selanjutnya setelah pasien datang, langkah selanjutnya adalah pasien baru, yang mana di sini petugas akan mengidentifikasi apakah pasien tersebut merupakan pasien baru atau pasien lama. Nah, apabila pasien adalah ya atau pasien baru, maka pasien akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran, yang mana formulir ini berisi data diri pasien dan informasi penting lainnya. Lalu setelah mengisi formulir, pasien akan diproses dalam tahap pendataan dan pasien akan menerima kartu pasien. Setelah proses pendataan dan penyerahan kartu pasien, pasien akan melanjutkan ke alur mengikuti pasien lama. Nah, jika misalnya pasien adalah tidak atau pasien lama, maka pasien akan langsung menyerahkan kartu pasien ke administrasi, yang mana memungkinkan petugas dengan cepat untuk mengakses rekam medis pasien. Lalu kemudian administrasi mencari dan mencatat kehadiran pasien. Setelah proses administrasi awal, pasien baru maupun pasien lama itu akan menuju ke eh, ruang pemeriksaan dan diperiksa dokter. Di ruangan ini dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan menentukan diagnosis dari setiap pasien. Lalu selanjutnya, setelah pemeriksaan selesai, eh, dokter akan melakukan dokter akan menulis diagnosa dan resep. Diagnosis penyakit pasien dan obat-obatan yang dibutuhkan akan dituliskan dalam resep nantinya. Lalu setelah itu catatan dan diagnosa resep akan diberikan ke administrasi. Lalu administrasi akan menyimpan catatan yang mana dibedakan dari tiap pasien. Lalu setelah itu pasien akan menuju ke bagian administrasi untuk proses pembayaran dan tindakan yang akan dilakukan di bagian administrasi nantinya. Lalu setelah
pasien menyelesaikan pembayaran, administrasi akan memberikan resep dari dokter kepada pasien. Setelah resep telah diterima pasien, pasien akan menuju ke bagian farmasi untuk mengambil obat sesuai resep. Setelah pasien menerima obat, maka alur pelayanan pasien di klinik telah selesai. Lalu untuk selanjutnya, flowchart setelah terkomputerisasi masih sama, ya ini pasien datang ke klinik, lalu ada pengidentifikasian apakah pasien itu baru atau lama. Kalau pasien itu baru, maka pasien akan mengisi formulir pendaftaran dan sistem akan membuat RMI atau rekam medis elektronik ke dalam sistem. Nah, untuk pembagian yang satunya ini tidak atau pasien lama, maka sama-sama akan menuju langsung ke bagian administrasi. Lalu administrasi akan input kehadiran pasien di sistem dan apabila sudah, pasien akan langsung masuk ke ruang pemeriksaan dan diperiksa dokter. Setelah pemeriksaan dilakukan, dokter akan menginput diagnosa dan resep ke dalam RMI tadi dari tiap pasien. Lalu selanjutnya sistem itu akan menyimpan data diagnosis dan resep dokter di RMI. Lalu pasien akan diarahkan ke bagian administrasi untuk melakukan pembayaran dan selanjutnya pasien akan menuju ke bagian farmasi untuk mengambil resep atau obat dan farmasi akan memberikan obat sesuai resep yang ada di eh, rekam medis elektronik dan apabila pasien telah menerima obat maka alurnya klinik telah selesai. Lanjut ke nomor 3 akan dilanjutkan langsung. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 3 yang mana soal tersebut adalah gambarkan DFG sebagai rancangan alur data dari sistem yang diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan studi kasus. Jawaban nomor 3 sebagai berikut yaitu DFG data flow diagram dan data level 1 sistem usulan yang mana yaitu sistem administrasi dan rekam medik klinik yang mana pasien harus mem- eh, mengikuti proses daripada sistem, pasien harus eh, ter, apa namanya ya, menginformasikan data pasien kepada administrasi, petugas administrasi, dan petugas administrasi menyimpan data ke sistem yang mana dikelola admin dan dokter bisa melihat data yang sudah terinput ataupun terbackup oleh sistem dari apa eh, yang mana data tersebut berisi resep ataupun diagnosa daripada pasien tersebut. Dan untuk DFG level 1 yang mana dokter pasien proses antri dan pasien harus registrasi serta daftar ulang dan apakah pasien mempunyai riwayat ke klinik tersebut, nanti sistem akan terkomputerisasi menampilkan daripada riwayat pasien tersebut. Dan petugas administrasi mengelola dan menyimpan data, proses data
daripada pasien yang sudah mengisi registrasi pasien tersebut. Dan dokter menerima semua data daripada input diagnosa dan resep dokter serta riwayat yang pernah di di apa ya namanya, yang pernah dilakukan pasien terhadap klinik tersebut, dan tabel tabel daripada lanjutan tersebut. Pasien nomor satu, registrasi pasien baru, input data pasien baru dan buat kartu pasien. Yang kedua, daftar ulang pasien lama, verifikasi kartu pasien lama dan daftar ulang. Yang ketiga, sistem antrian dan panggil pasien, atur deskripsi antur pasien dan panggil ke ruang dokter. Yang keempat, input diagnosa dan resep dokter. Dokter input hasil pemeriksaan, diagnosa resep. Yang kelima, simpan dan kelola data. Petugas simpan data pasien dan rekam medik. Yang keenam, akses riwayat rekam medik pasien dan dokter, akses riwayat pemeriksaan sebelumnya. Jadi terstruktur, terekam oleh sistem. Dan soal nomor 4 akan dilanjutkan oleh rekan kita yang akan melanjutkannya. Silakan. Oke, pada soal nomor 4, kita dapat melihat diagram use case diagramnya, di mana soalnya itu gambarkan perencanaan sistem usulan rekan-rekan menggunakan UML dengan diagram use case dan buatkan tabel penjelasan setiap case-nya. Oke, baik. Di tampilan diagramnya, boleh ditampilkan Mas Fikri. Pada tampilan diagram use case ini dapat kita lihat ada tiga aktor, yaitu ya bagian administrasi, pasien, dan dokter. Di mana bagian administrasi melakukan pendaftaran ulang, kemudian memanggil pasien, kemudian bagian administrasi akan menyimpan dan data pasiennya. Kemudian dapat dilihat juga pada aktor pasiennya, pasien dapat melakukan pendaftaran ulang atau pendaftaran baru, kemudian masuk ke ruang tunggu dan bagian administrasi akan memanggil pasien tersebut. Baru dari aktor dokter kita dapat melihat dokter ini akan melakukan pemeriksaan dokter, kemudian dokter akan melakukan pencatatan diagnosa dan resep, dan otomatis disimpan eh, menyimpan data pasien juga. Untuk tabel penjelasannya, boleh di slide yang berikutnya. Dapat kita lihat pada use case use case-nya ada dapat empat kolom, empat baris. Yang pertama ada use case-nya, di mana yang pertama daftar baru, aktornya adalah pasien dan administrasi, di mana deskripsinya yaitu pasien baru mengisi formulir pendaftaran untuk mendapatkan kartu pasien. Jadi adapun hasil dan outputnya yang yaitu data pasien baru tersimpan, baru kartu pasiennya dibuat. Kemudian ada use case yang berikutnya itu daftar ulang, di mana aktornya adalah pasien dan administrasi. Kemudian deskripsinya adalah pasien lama menyerahkan kartu pasien untuk melakukan pendaftaran ulang. Kemudian outputnya yaitu verifikasi pasien lama, data siap diproses. Baru di use case berikutnya itu masuk ke ruang tunggu, di mana aktornya itu pasien, dan deskripsinya yaitu pasien menunggu giliran di ruang tunggu sampai dipanggil oleh administrasi. Kemudian outputnya hasilnya itu pasien siap diperiksa. Baru kemudian memanggil pasien, di mana aktornya itu adalah administrasi dan deskripsinya itu bagian administrasi memanggil pasien yang akan diperiksa dokter. Kemudian outputnya pasien masuk ke ruang pemeriksaan. Kemudian use case-nya pemeriksaan dokter, di mana aktornya itu adalah dokter dan pasien. Dokter memeriksa pasien, membuat diagnosa dan resep obatnya. Kemudian hasil outputnya adalah diagnosa dan resep dicatat. Baru yang terakhir adalah simpan data pasien, di mana ini aktornya itu administrasi, deskripsinya itu data diagnosa dan resep disimpan di data rekam medik pasien. Kemudian outputnya adalah data pasien terupdate dan tersimpan. Ya, itulah penjelasan dari use case diagram. Kembali lagi ke Mas Fikri. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menjelaskan daripada soal dan jawaban UTS rekayasa perangkat lunak. Untuk presentasi kali ini sudah selesai, dan kami dari kelompok 4
Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan daripada pembicaraan, presentase, ataupun penjabaran, ataupun daripada jawaban yang kurang. Mohon maaf sekiranya pada dosen yang sudah memberikan soal tersebut. Dan untuk anggota kelompok 4, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.